para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan jemaah wanita hadirat, hadirin yang di dalam masjid, mungkin hadirat yang di luar masjid. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita dengan kesehatan, keafiatan, kelancaran dalam berbagai urusan, tugas dan kewajiban, dan juga senantiasa Allah memberikan perlindungannya. Syukur alhamdulillah, diiringi sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Saya pada hari ini merasa dapat kehormatan untuk menyampaikan kajian terkait dengan apa tema kita. Mungkin karena kita baru saja memasuki tahun baru, tahun 1448 Hijriah. Hari ini tanggal berapa ini ya? Sudah masuk belasan ya, karena Asyura itu 10 kemarin hari ya, hari Rabu, ada yang Kamis ya. Karena ada yang mulai tahun baru itu hari Selasa, ada yang hari Rabu. Katanya nggak lihat bulan hari Selasa ya hari Rabu. Ya beda tanggal satu hari, nggak apa-apa, biasa saja. Nah di sini kita melihat banyak makna. Itulah kelebihannya agama kita, agama Islam, bahwa peringatannya tahun baru, tetapi semangatnya semangat hijrah. Tahunnya tahun Hijriah karena mengacu kepada hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Yathrib atau kemudian populer dengan nama Madinah atau Madinatul Munawwarah di zaman Nabi. Itu kalau dimasehikan bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Tetapi sesungguhnya Masehi yang kita kenal sekarang atau Miladiah yang kita kenal sekarang ini, yang sudah disempurnakan oleh Paus Gregorius, itu Masehinya 1582. Jadi lebih baru lagi. Kita kalau mundur ke belakang sudah 1448. Tapi kalau Miladiah mundur kepada kalender Gregorian yang kita kenal, itu kan baru berapa ya, mungkin 500-600 tahun ke belakang. Jadi lebih dulu sebetulnya. Tetapi karena hitungannya mundur kepada perkiraan lahirnya Nabi Isa, jadi sudah 2026 sekarang. Tapi kalau Hijriah mundurnya kepada hijrahnya Nabi tahun 1448. Itu mungkin soal bilangan yang kita hitung. Dan kemudian kalau melihat Al-Quran, baik hitungannya, kalau Hijriah itu kan berdasarkan perputaran matahari bulan ya mengelilingi bumi, atau bumi mengelilingi bulan. Nah itu perdebatan. Tapi kita ikut saja dengan ilmuwan kalau soal ini. Kemudian kalender Miladiah perputarannya adalah matahari, dan itu Asyamsiyah, kita Al-Qamariyah. Perbedaannya setiap tahun itu rata-rata 11 hari. Nah karena itu kalau kita melihat misalnya di surah Al-Kahfi, Allah berfirman ketika menerangkan Ashabul Kahfi tertidur dalam gua, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Walabithu fi kahfihim, mereka tertidur, ya Allah menidurkannya di dalam gua berapa lama? Salasati ayamin, salasami'ati ayamin. Kemudian di situ 300 berapa? Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin. Salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Ini kalimatnya begitu dalam Al-Quran. 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, kok begini kalimatnya? Tapi kalau kita tadi merunut kepada perjalanan waktu,
ternyata kalau dihitung secara miladiah atau masehi berdasarkan peredaran matahari ternyata 300 tahun. Tapi kalau mau kita hitung melalui peredaran bulan atau kita sebut hijriah atau tahun komariah harus ditambah 9 tahun, jadi 309 tahun. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau mau dihitung secara masehi 300 tahun, tapi kalau secara hijriah gitu ya 309 tahun. Nah, dari mana itu dapatnya? 1 tahun rata-rata 11 hari bedanya. Jadi kalau 300 tahun itu berarti kan berapa itu? Kali 11 itu 1100 ya. Dan kemudian dibagi 360 hari dalam setahun. Nah itu dengan demikian maka lahirlah angka 9 itu. Atau kalau mau kita hitung aja 1 tahun, 11 hari, 2 tahun, 22 hari terus kita hitung sampai jatuh angka 9 tahun. Jadi itu Al-Quran memberikan semacam sesuatu yang tersembunyi supaya otak kita, ilmu kita berkembang. Itu sepintas saja. Nama-namanya sudah diatur. Al-Quran juga menyebut bilangan bulannya dalam setahun 12, itu juga Al-Quran menyebut. Nah sekarang kita kepada tema yaitu hijrah, hijriyah, tahun hijriyah berdasarkan hijrah. Hijrah itu memiliki makna yang banyak. Kalau hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ada latar belakang historisnya, dan itu juga historis sejarah, dan tentu sejarah itu tidak bisa berulang. Yang terkait dengan pelaku, situasi, tempat itu tidak berulang, tapi maknanya boleh kita kembangkan. Karena kalau kita baca teks Al-Quran lalu kemudian misalnya tafsir-tafsirnya itu termasuk tafsir yang paling banyak dipakai terutama di kalangan Timur Tengah khususnya Saudi, itu kan Ibnu Katsir, karena tafsirnya itu berdasarkan Al-Quran, Al-Quran dikaitkan dengan hadis atau asar sahabat, itu karena itu diutamakan itu. Yang lain yang macam-macam, kan ada pendekatan fikih, filosofis, kemudian pendekatan tafsir, istilah sekarang itu hermeneutik, kalimat per kalimat, kata per kata, dan seterusnya. Nah ini yang Ibnu Katsir itu ketika menyebut ayat-ayat terkait dengan hijrah itu pendapat-pendapat ulama di posisi awal, para sahabat-sahabat Nabi. Ada menyebut misalnya bahwa disebut hijrah itu maknanya minal dhalalah ilal huda, dari kesesatan menuju al-huda, yaitu hidayah, cahaya Allah, itu hidayah itu. Wa anil qillati ilal ghina, dari kesulitan, dari kemiskinan menuju kekayaan, lebih kaya. Itu dimaknai hijrah menurut kata begitu. Itu umum makna sekarang ini. Kalau makna yang dulu itu banyak sekali. Pertama tentu saja adalah kondisi lingkungan, latar belakang. Kemudian spiritualnya kayak apa. Kemudian nilai sosialnya seperti apa. Nilai ekonominya ada. Bahkan nilai pengembangan masyarakat, kehidupan atau peradaban itu juga yang luar biasa. Jadi semua makna itu ada tercakup dalam hijrah. Bayangkan kalau kita lihat misalnya latar belakangnya, kenapa Nabi sampai hijrah? Itu walaupun itu perintah Allah ya. Kenapa sampai hijrah? Setelah hijrah ke Thaif, nah, pertama wafat pamannya, kemudian wafat istrinya, ya, dua-duanya nggak ada. Di tahun itu hijrah ke Thaif, bukan disambut tapi disambit. Ya, kan dilempar dengan kerikil, dengan batu, bahkan dengan kotoran manusia dan hewan. Sehingga Rasulullah selalu guyung-guyung, lalu kemudian ada tawaran malaikat, datang itu malaikat yang disebut Malakul Jibal di sana itu. Malakul Jibal itu datang diutus oleh Allah untuk menghancurkan bumi Thaif kalau dikehendaki oleh Nabi Muhammad. In syi'ta la atba'na 'alaihimul akhshabain. Kata malaikat itu, kalau kau mengendaki ya Muhammad, saya akan timpakan gunung ini untuk menenggelamkan Thaif. Tapi kemudian doanya Nabi kita kenal, bahwa Nabi menyampaikan justru ia
bermohon kepada Allah supaya diberi petunjuk orang gaib. Kalau orang sekarang nggak beriman, mungkin anak cucunya, keturunannya ada yang beriman. Itu yang luar biasa Nabi SAW, yang disebut akhlaknya oleh Allah sebagai khuluqun azim, akhlak yang agung. Ya. Latar belakangnya itu, pulang tak berani, akhirnya ketemu Mut'im bin Adi. Ia begitu menggandeng Nabi, mau dibawa kemana, ke rumah atau ke masjid? Saya mau antarkan ke masjid, kemudian baru ke rumah. Kalau tidak dibimbing oleh Mut'im bin Adi, dijamin siapapun nggak boleh, jaminannya saya, begitu dulu itu zaman jaminan. Baru Nabi berani pulang ke rumahnya, berani ke Ka'bah, gitu. Di situ luar biasa. Nah, pendek cerita, kurang lebih 1 tahun kemudian Mut'im bin Adinya wafat. Gelisah lagi Nabi dan kafir Quraisy itu, musyrikin Quraisy yang disebutnya di situ di dalam teks Al-Quran itu kaum musyrikin. Tapi ada orang yang disebut juga kafir Quraisy atau musyrikin Quraisy. Musyrikin Makkah. Jadi kafir Quraisy atau musyrikin Makkah. Nah, ketika itu merencanakan mau membunuh Nabi, nggak ada lagi pembelanya. Gimana cara membunuhnya? Pokoknya setiap satu orang dari kepala suku ini pukulan yang mematikan, gitu. Sehingga nanti seandainya harus dihukum, ya balasannya dengan diat, dengan hukuman yang kemudian penebusan, gitu. Paling berapa unta lah, kita setiap suku menyerahkan kepada keluarga Bani Muthalib misalnya, Bani Hashim, untuk menyerahkan diatnya karena Muhammad dibunuh, gitu. Siap semuanya. Direncanakan pada satu malam. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan untuk hijrah, dan tempatnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, tempat tidurnya, dan beliau keluar dengan membaca ayat ya, di dalam Al-Quran itu kan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Di belakangnya Nabi itu ada penghalang, di depannya juga begitu, samping kiri kanannya itu ada penghalang. Lalu kemudian mereka yang sudah di depan itu ngintip dari pagi, dari meyakini bahwa Nabi masuk ke dalam dan belum keluar lagi, nggak ada yang lihat satupun. Karena di teks di surah Al-Isra kan begitu, bahwa antara orang Islam dan orang kafir itu ada penghalang, hijab masur, penghalangnya jelas. Jadi mestinya kita kalau meyakini Al-Quran tidak takut, karena ketika dihadap mestinya begitu, seperti Nabi begitu. Kita dihalangi dari belakang, depan, kiri, kanan, sehingga gak kelihatan. Itu di surah Al-Isra demikian. Nah, itu latar belakangnya begitu. Kemudian kan hijrah berapa hari, hampir sebulan itu untuk sampai di Madinah. Nah, Nabi membuat teori-teori yang sangat luar biasa. Jalannya ke barat dulu, muter sedikit, kemudian baru menuju tempat-tempat yang juga agak tersembunyi dengan mengacaukan jejak-jejak gitu. Walaupun ada ahli jejak yang kemudian bisa mencari bahwa oh ini kalau tapak yang hutannya kira-kira ini seperti ini, tapaknya ini, terus ini sekelilingnya hanya kambing saja dan seterusnya, dilacak sampai hampir ketemu di Wasul. Dan gemetarnya Abu Bakar luar biasa, dan ketika itu kata Nabi, bagaimana di Al-Quran disebutkan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, karena Allah bersama kita. Mungkin itu yang membuat tenang Abu Bakar. Tetapi yang membuat tenang lagi, Allah memberikan yang luar biasa. Tadi tidak kelihatan, sampai di situ juga tiba-tiba burung itu bercengkrama lalu menyarang dan bertelur, sehingga mustahil kalau ada orang di dalam ini ada burung bertelur di sini, ada laba-laba yang membuat sarang dan seterusnya. Itulah pertolongan Allah. Nah, di sini kalau kita petik maknanya, bahwa ditekan seperti apapun, dalam kondisi keterbatasan seperti apapun, atau dalam kondisi yang luar biasa sulitnya, maka orang Islam itu harus tetap optimis. Kenapa optimis? Karena Allah insya Allah akan memberikan jalan, dan dibuktikan bahwa Nabi SAW dalam perlindungan Allah. Tapi Nabi gak mentang-mentang, tetap pakai strategi.
Kalau Umar kan begitu hijrah, siapa yang ingin kehilangan istrinya atau anaknya menjadi yatim atau kehilangan dirinya, tunggu saya di lembah ini. Ditantang semua orang. Nabi tidak. Kenapa? Gak berani begitu, bukan. Nabi mengajarkan bahwa kemanapun apapun dilakukan ada strateginya, ada caranya, ada kaifiatnya gitu. Sehingga jalan kok harus memutar, harus ada tim, ada 2 orang, yang satu yang mengarahkan jalan, yang satu lagi mengacaukan, semacam destroyer lah. Jadi kalau dalam balap itu kan biasanya katakanlah F1 gitu kan, ada klubnya misalkan 2 orang itu. Yang satu itu ada yang hanya destroyer saja untuk menghalang-halangi seolah-olah. Nah begitu Nabi membuat jejak-jejak kaki untanya itu dikacaukan gitu. Itu dilakukan. Umpat segala macam dilakukan. Padahal Allah sudah menjamin bakal selamat. Ya kenapa itu? Ya karena dia memang harus memberikan strategi bahwa masyarakat itu harus mengikuti strategi-strategi itu, bukan nantangin gitu ya. Nah itu kalau maknanya secara spiritual, dan itu kemudian membawa nilai yang luar biasa. Itu kan. Kenapa luar biasa? Karena orang yang berhijrah itu dalam jaminan Allah, dan secara spiritual itu Allah memberikan pengampunan, dan kemudian pahalanya sudah dijamin oleh Allah. Karena itu kalau dalam hadis Sahih Bukhari dan juga disepakati oleh Imam Muslim bahwa ada orang yang sudah, ya katakanlah preman sekarang ini, sudah membunuh 99 orang. Lalu kemudian nanya kepada Rahim ahli ibadah, adakah jalan saya untuk bertobat? Kata Rahim, nggak ada, udah membunuh 99, gimana? Pak, dibunuhlah Rahim itu, ahli ibadah itu. Udah dibunuh, dia cari lagi, kemana saya harus cari tobat? Datang kepada orang alim. Nah, ini orang alim kelebihannya. Begitu datang, saya sudah membunuh 100 orang, apakah masih ada jalan untuk tobat? Kata orang alim, ya ada, jalan tobat itu terbuka sampai hari kiamat, dan selebar-lebarnya dibuka oleh Allah. Jadi gimana terus? Ya kamu harus pindah dari negeri hijrah, dari negeri yang katakanlah kafir itu, yang zalim itu, kepada negeri yang benar, yang baik. Nah dengan cara demikian, maka kamu insya Allah nanti ketemu di sana beribadah dengan orang-orang yang baik. Tapi baru berjalan, mati, wafat, meninggal orang itu. Nah, teks yang diberikan kepada saya dalam layar itu, An-Nisa ayat 100 itu menyebut begitu. Bagaimana kalau meninggal? Hijrah dijanjikan oleh Allah akan ketemu muraghaman wasa', mendapat tanah yang lebih luas, mendapat rezeki yang banyak. Tapi bagaimana kalau di tengah jalan itu mati, meninggal? Itu di teks ayat ujungnya itu, di ayat 100 surat An-Nisa, bahwa Allah mencatat amal baiknya, mencatat niatnya sebagai sebuah kebaikan, apalagi sudah dijalani. Sehingga orang yang tadi minta petunjuk, ketika jalan, baru meninggal, malaikat azab langsung mau ambil, mau disiksa. Tapi kata malaikat rahmat, bukan bagian saya, dia sudah bertobat. Kata malaikat azab, kapan tobatnya? Dia baru jalan, belum. Kata malaikat rahmat, dia sudah niat. Akhirnya datang malaikat yang ketiga, dalam hadis sahih itu disebutkan demikian. Malaikat yang ketiga mengatakan, ukur saya, mana lebih dekat, ke negeri yang baik atau masih dekat ke negeri yang jelek itu, yang dia tinggalkan. Allah menurut hadis itu, Allah berfirman kepada tanah yang masih jauh mau dilakoni, berpendeklah kamu, memendek kamu. Dan tanah yang sudah ditinggalkan walaupun baru sedekap, perpanjanglah kamu. Allah yang memerintahkan, yang memerintahkan. Begitu. Jadi dengan demikian kemudian diukur oleh 2 malaikat itu, ternyata lebih dekat kepada negeri yang dituju. Padahal secara teori jalannya baru, belum lama, pasti masih lebih jauh ke sana. Tapi Allah menerima berarti tobatnya, sehingga jarak bumi yang tadinya jauh itu jadi pendek, yang tadinya ini pendek itu jadi jauh. Itu di teks hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya dari sisi spiritual, nah ini jadi berarti orang diterima. Padahal dia belum sholat gitu misalnya sekarang, apalagi berzakat dan lain sebagainya, belum ada amal perbuatan baiknya, baru tobat saja sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di teks An-Nisa ayat 100 begitu. Uraiannya di hadis-hadis demikian. Itu baru spiritual. Nah, bagaimana nilai sosial, nilai ekonomi? Wah, luar biasa. Kemarin saya lihat di televisi itu
Ada orang Madura merantau ke Jakarta, dari Jakarta kemudian sekarang sudah 10 tahun di Philadelphia, dia punya restoran hanya jual cilok aja, harganya 300.000 tapi laris, cilok aja begitu, dan menjadi orang yang tiap tahun dia bisa pulang ke Madura. Katanya orang Madura itu setahun sekali harus pulang, terutama lebaran haji. Dia ceritakan itu bisa pulang dari Philadelphia Amerika ke Madura. Ada lagi orang yang dulu viral, dia wisuda di Jogja itu naik beca karena bapaknya pengayuh beca, kemudian dia dapat beasiswa, merantau ke Inggris, di Inggris jadi dosen di Birmingham, luar biasa. Juga di televisi saya lihat 2 hari ini. Jadi hijrah itu dimaknai oleh orang-orang yang secara ekonomi sempit di sini, karena janji Allah juga akan memperluas di tempat lain. Itu dilakukan oleh orang-orang itu dan orang-orang sukses. Dalam konteks hijrahnya mungkin niatnya untuk memperbaiki diri saja, terutama dalam ekonomi, tercapai. Karena itu di hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasul fa hijratuhu ila Allah wa rasul, wa man kana hijratuhu lidunyahu yusibuha. Kalau hijrahnya karena dunia, ya akan tercapai juga. Bahkan kalau hijrahnya karena perempuan, akan dapat dinikahinya. Jadi kata hadis di situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa hijratuhu ila ma hajaru alaihi. Hijrah itu tergantung daripada niatnya kita. Kita niatnya untuk apa? Hijrah itu karena Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya. Karena dunia tercapai. Karena akhirat ya jelas, insya Allah tercapai akhiratnya. Karena perempuan juga tercapai, gitu. Tergantung niatnya kita hijrah. Tetapi dalam konteks keagamaan ada yang dasarnya spiritual, yaitu minal dzulumat atau minal dhalalah ilan nur atau ilal huda. Itu yang paling penting, itu mencari karunia Allah itu dengan semata-mata tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada orang yang di negerinya sempit, apalagi lingkungannya kotor, buruk, banyak kemusyrikan, kekafiran, orang itu di situ saja. Itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, katanya dicabut dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Coba di surah An-Nisa ayat 97, itu begitu Allah menyampaikan. Malaikat mencabut nyawa orang itu, dan orang itu dalam keadaan ketika dicabut nyawanya mendolimi dirinya sendiri. Harusnya dia hijrah, tapi ditanya kenapa? Saya mustadafin, saya menentaifi, orang-orang yang lemah. Nah, orang yang lemah yang didoakan oleh Nabi yang tidak bisa berhijrah itu adalah orang yang tua, anak-anak, dan orang yang nggak punya otak, nggak punya apa istilahnya itu ilmu pengetahuan. Kalau keluar juga mau kemana? Itu masih dimaklumi, dimampu istilahnya, dimaafkan. Tapi kalau tidak, maka malaikat Israel mencabut nyawanya dalam keadaan orang itu menzalimi dirinya sendiri. Naudzubillah. Itu coba di teks An-Nisa ayat 97 begitu Allah menyampaikannya, bahwa dicabut oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Jadi kalau orang sudah sempit di lingkungannya, sumpah pikirannya, kemudian kekafiran, kezaliman, macam-macam kejelekan ada di situ, lalu rizkinya juga ya dikit banget gitu, bahkan mungkin susah, nggak pindah, wah, itu sama hukumnya dengan menzalimi diri sendiri. Itu teks hadis begitu dari sumber Al-Quran ayat An-Nisa ayat 97 itu, bahwa orang yang dicabut nyawa oleh malaikat dalam keadaan sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena itu harus hijrah, harus pindah. Dan orang yang pindah, orang yang hijrah itu dari satu sisi dia hijrah niatnya ke tempat yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Ya secara spiritual, mungkin di negeri yang banyak ibadahnya. Secara moralnya begitu juga baik-baik. Kemudian secara ekonomi memiliki ruang yang lebih luas. Ya, biasanya kalau kita orang kampung kan hijrahnya ke kota, jadi urbanisasi. Di kota itu bisa sekolah, bisa ketemu pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya, dan bisa beribadah dengan orang-orang yang baik-baik, meskipun juga di kota tidak sedikit
yang menjerumuskan dan seterusnya. Nah, seperti itulah bahwa hijrah kita maknai dalam konteks spiritual, sosial maupun ekonomi. Dan satu lagi bahwa di tempat yang baik, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah, di situ pertama kali membangun masjid. Itu dasarnya keimanan. Ussisa 'alat taqwa. La masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid dibangun dengan landasan takwa, itu Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali sholat Rasulullah SAW, kemudian di sebelahnya lagi menyelenggarakan sholat Jumat. Beberapa orang saja, yang diceritakan hanya 3 orang, itu Nabi, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, yang baru nyusul datang sholat Jumat. Makanya banyak orang berpendapat bahwa sholat Jumat itu wajib kalau sudah ada 40 orang yang mukim. Gitu ya. Tetapi sholat itu sah, ada ulama yang mengatakan begitu, mau berapa orang saja asal berjamaah sah, tapi nggak ada kewajiban sholat Jumat itu maksudnya. Itu dengan hukum-hukum ini dimaknai oleh para ulama begitu. Nah, itu dibangun masjid pertama. Yang kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor dan orang-orang lingkungan, kemudian merambah luas kepada suku Bani Quraidah dan seterusnya. Di situ ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah berhala dan macam-macam, dipersatukan, tapi itu bukan dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah yang muhajirin dan ansor. Ini ukhuwah watoniyah kalau zaman sekarang itu, ukhuwah kebangsaan, yaitu bangsa Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian sesama manusia, ukhuwah basyariah, di situ dipersatukan. Karena dari ukhuwah itu lahir kemudian tafahum, ya. Ta'aruf, perkenalan, kemudian jadi tafahum, saling memahami. Kalau sudah kenal saling memahami. Waktu Abu Bakar pidato ketika dilantik menjadi khalifah, dibayar menjadi khalifah, siapa yang ikuti aku kalau aku lurus, dan luruskan aku kalau aku bengkok atau menyalahi. Nah, kemudian Umar itu kan ngangkat pedangnya, saya akan luruskan dengan pedang ini. Nah, kalau orang nggak paham, nggak kenal, itu pasti marah pemimpin begitu kan. Tapi Abu Bakar paham, oh ya Umar yang ngomong ya begitu. Jadi itu tafahum namanya, saling memahami. Walaupun keras dia bahasanya, emang bahasanya keras dia itu. Orangnya kok kayak begini, ya memang begitu karakternya begitu. Kita juga begitu, saling memahami itu, tafahum itu penting dalam rangka membuat ukhuwah. Ta'aruf, tafahum, kemudian tasamu, bisa toleran kalau sudah begitu. Kemudian bahkan bisa ta'awun, saling tolong-menolong, dan kemudian takafur, saling melindungi. Nah, itulah ukhuwah yang kuat, dan itu dipersatukan oleh Nabi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah basyariah. Dan kemudian dari situ bisa membangun peradaban. Nah, kurang lebih demikian. Ini ada waktu tinggal 10 menit ya. Dan silahkan kalau ada yang disampaikan, ditambahkan, ditanyakan, silakan. Baik, Ibu jemaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini tentang hijrah, menemukan Islam dan peradaban. Untuk itu pada para jemaah yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan, Bapak Ibu yang mau bertanya. Silahkan di belakang, Bapak, ke depan. Baik, dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Terkait hijrah. Ya, silakan. Ustaz, izin bertanya. Kalau kita melihat hijrah Nabi SAW serta para sahabat ke Madinah,
itu proses yang dilalui sampai kemudian apa Nabi SAW mendirikan masyarakat masyarakat Islam di Madinah. Itu kalau kita melihat prosesnya proses ini sudah proses ya semacam proses politik. Jadi apa namanya, pada saat ahli Yasrib berhaji, maka Nabi menemui mereka, mengajak mereka berislam. Nah, setelah itu mereka diminta komitmennya dan dukungannya. Sehingga ketika Nabi SAW berhijrah itu mereka sudah berislam dan sudah siap menerima Nabi, bukan hijrah sebagai pribadi. Ya, dari situ ya kita melihat hijrah itu istilahnya titik awal peradaban Islam. Nah, kemudian kalau kita lihat kondisi sekarang sampai bahwa istilahnya bangunan yang dibangun oleh Islam itu kan sudah secara politik sudah nggak ada. Nah, itu apakah kita dituntut membangun kembali bangunan itu, ya, terus kemudian nanti mungkin ya bagaimana caranya, ya sudah ada. Baik, terima kasih. Itu memang seperti itulah ketika mau hijrah Nabi SAW sudah melihat wilayah mana yang kira-kira kondusif. Ketika ke Taif juga, Taif itu kan wilayah lahir neneknya di situ. Atika As-Sulamiyah itu istrinya Abdul Muthalib yang melahirkan bapaknya Nabi, yaitu Abdullah. Itu orang Taif di situ. Diharapkan ada pertolongan, ternyata tidak. Ke Madinah, untungnya di awal ada perjanjian Aqabah 1 sampai 2. Jadi orang yang berhaji kemudian bai'at di Aqabah siap menunggu sampai total sekitar 70-an orang, cukup banyak. Di samping itu kita tahu bahwa dalam sejarah kakek Nabi namanya Abdul Muthalib yang disebut kalau di dalam rawi itu kan sudah dibacakan, namanya adalah Syaibah. Syaibah itu orang Madinah. Syaibah ini anak dari Hashim. Jadi Hashim itu punya anak Muthalib dan beberapa, ada 3. Tapi Hashim ini karena eksportir kemana-mana gitu, mampir di Madinah, menikah dengan tokoh Madinah itu, sehingga punya anak namanya Syaibah itu. Satu saat di Mekah ini gak ada kepemimpinan nih, anak-anaknya Hashim, Bani Hashim ini tidak ada yang kira-kira mampu menjadi pemimpin. Akhirnya Muthalib, anak terbesar daripada Hashim, berangkat menjemput adik yang beda ibu ini, namanya Syaibah itu. Umur 15 tahun, dipertahankan, dia kan bisa di Mekah lebih hebat lagi, saya jamin. Maka dia dibawa pada umur 15 tahun, Syaibah itu naik onta di belakang, kalau istilah motor dibonceng sampai di Mekah. Itu dianggap itu adalah hambanya Muthalib, akan menjadi pembantunya Muthalib. Oh, itu Abdul Muthalib, bapaknya Muthalib. Akhirnya terkenal sebagai Abdul Muthalib, namanya itu Syaibah kan. Kita kalau di perawi di mana itu disebutkan Syaibah. Disitulah berarti kan dia keluarga Madinah. Bahkan ibunya Nabi Aminah itu juga orang Madinah juga. Jadi di situ di kawasan Kuba memang keluarga Nabi sudah banyak. Apakah dari paman-paman dari ibunya maupun keluarga dari kakeknya itu. Dan di situ tokoh-tokoh itu memang satu. Yang kedua tadi sudah ada perjanjian Aqabah. Jadi dengan kata lain memang bukan sembarangan pindah begitu saja disiapkan. Kalau zaman sekarang juga kita mempersiapkannya kan, kalau orang hijrah itu dulu transmigrasi itu disiapkan cuma tempat doang, nggak ada listrik, nggak ada sekolah, mereka sengsara itu. Saya pernah menjadi, mohon maaf, dai ke transmigrasi, nangis saya itu. Jaraknya berapa kilo, mungkin setengah kilo atau berapa kilo, kan sekitar 10 hektar, biasanya 5 hektar, 10 hektar baru satu rumah.
bagaimana airnya, bagaimana listriknya, bagaimana sekolahnya. Mereka sama dengan dibuang, kira-kira itu kurang. Bacaan mohon maaf ya, kita bukan kritik kepada pemimpin kita pada saat-saat itulah kata-kata itu Pak Menteri dan sebagainya. Harusnya disiapkan. Kalau sekarang ini yang disiapkan apanya? Ya mungkin ilmunya. Kalau mau ke Jakarta itu, kira-kira saya ini mau langsung bekerja, kalau bekerja di sektor apa kemampuan saya? Kalau tidak ya saya kuliah di Jakarta ini, misalnya kalau orang kampung itu. Atau ke Bandung juga begitu, kuliah dulu, mungkin baru adaptasi. Atau ke luar negeri juga begitu. Dia nggak sembarang datang lalu jadi pengangguran malah ditangkap aparat keamanan. Tapi mungkin dia sudah punya channel siapa gitu. Tetap itu memang harus ada seperti katakan tadi, bahwa memang ada persiapan awal, ada yang kelompok 1, 2, Nabi punya saudara juga di Madinah gitu. Bahkan kecilnya beberapa hari waktu yatim 6 tahun itu kan juga sempat tinggal di Madinah dengan ibunya, ziarah ke tempat kakek-kakeknya di situ. Hanya dalam perjalanan pulang di Abwa, ibunya meninggal dalam usia 6 tahun itu Nabi. Jadi sempat tinggal juga di Madinah. Jadi ada tentu di antaranya kan kalau kita juga satu tempat, iya itu Muhammad yang dulu di sini ya waktu kecil kira-kira gitu ada. Itu kalau kita baca misalnya bukunya yang agak apa seperti roman begitu, Martin Lings itu kan uraian-uraiannya agak enak kalau dibaca, ya begitu diuraikan seperti begitu. Selain seorang Nabawiyah yang kita kenal. Jadi memang perlu persiapan untuk berhijrah itu nggak semata-mata kita nekat pindah. Ya ada juga yang nekat sukses ada, yang tapi itu siap jadi apa saja. Ketekunan, ketakwaan, keikhlasan, kesabaran itu tetap itu nilai itu harus ada, ketawakalan gitu. Ada yang jadi supir dulu dan sebagainya, jadi supir truk kemudian jadi konglomerat besar. Ceritanya kan begitu. Saya yakin misalnya seorang sebutlah yang punya John Lynn itu Haji Ihsan misalnya, kan masih muda, kekayaannya saya sampai ibaratnya saya belum bisa terlepas. Saya mengatakan begini, di Basnas itu kan seluruh ASN di Republik ini itu bayar zakat profesinya ke Basnas, termasuk presiden, wakil presiden, para menteri, kepala lembaga tertinggi negara semua itu ke situ. Dapatlah Basnas pusat itu 700 miliar. Haji Isam sendirian datang ke Asma Foundation ke pasar, saya zakatnya Pak berapa? 1 triliun. Haji Isam itu zakatnya 1 triliun. Panggil riwayatnya dari sopir truk kan gitu. Dan masih muda, saya nggak tahu beliau Haji Isam. Saya suruh baca doa di satu tempat, di tempatnya Pak Ustadz ya, di samping saya, siapa ini? Oh itu Haji Isam, ya masih muda lah. Mungkin dengan saya hampir 10 tahun bedanya, masih muda. Tapi luar biasa. Contoh begitu, dia kan hijrah dari kampung halamannya dari Sulawesi ke Kalimantan Selatan. Itu mungkin nekat awalnya, karena apa? Mungkin pendidikannya biasa saja awalnya begitu. Karena itu siap jadi apa saja. Termasuk katakanlah jadi sopir truk sekalipun dia siap itu tadinya. Jadi pendekatan-pendekatan itu tetap harus ada dan itu memang harus direncanakan. Apalagi kalau Nabi kan rombongan, perintah Allah lagi, semua pindah membangun komunitas baru, kemudian peradaban baru, dan ternyata di situ lebih memungkinkan dibanding di kampung halaman. Kenapa di kampung halaman? Ya misalnya kita semua lah di kampung halaman, kamu kan kemarin tukang nyolong mangga, mohon maaf misalnya begitu. Kamu kan kemarin nakal, itu kan pasti orang ngomong gitu. Ya, tapi kalau kita kemudian di tempat yang baru dengan segala sikap yang baik, dengan lingkungan dan sebagainya, mempersiapkan diri, ya jauh menjadi lebih baik. Itu aja logika rasionalnya. Kalau di kampung halaman setinggi-tingginya, paling anak si ada, udah kira-kira begitu. Lahan terbatas, apa terbatas sudah pasti. Tapi kalau di tempat yang baru, lahan terbuka. Seluas apa? Seluas mimpi kita dan seluas yang kita mampu untuk mengolahnya. Itu lahan kita. Tapi di kampung halaman lahannya 100 meter ya 100 meter aja, 1000 meter ya segitu aja. Punya pesantren sekalipun ya paling ya segitu aja. Atau punya lembaga pendidikan apapun ya kurang lebih paling ya nambah sedikit-sedikit. Tapi tempat yang baru terbuka luas. Dan itulah makna hijrah yang kita bisa pahami sesuai dengan Allah perintahkan kepada kita. Kepada Nabi sudah jelas, kepada kita juga makna-maknanya banyak. Juga Nabi memerintahkan kita untuk senantiasa berinovasi, mencari sesuatu yang baru, berkreasi dari rasa yang ada dalam hati. Olah rasa namanya menjadi karsa, kehendak harus diwujudkan dalam bentuk karya. Nah, karya itu yang dinilai orang.
Sekira demikian, terima kasih. Mungkin karena sudah lewat dari jam 1, mari kita akhiri sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita di siang ini telah berakhir juga. Semoga menginspirasi iman kita. Dan untuk Senin depan, insyaallah akan berjumpa dengan Ustaz Ilham Tabrani LC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sekarang ambil lebih luas di luarnya. Saya tapi saya sekarang ketua komisi dakwah di Surabaya. Bisa, saya tadi dulu mau tampil akbar bukan istilah tanggal yang Muharram ini tanggal 4 insya Allah baru bisa hadir untuk malam apa yang minggu ya tanggal 4 itu. Kita ya, undang ormas Islam, termasuk Haji Rasulullah, Nabi segala itu kan bukan sama-sama dari kami. Saya kondangan di Indonesia. Oh, Jamal ya. Adanya Aida, saya hadir juga. Iya. Itu iya, saya hadir. Bapak istri dan anak saya karena sekalian itu. Itu sepupu ya? Iya, itu menikahkan anak saya dan Mas Zuhur lah.